Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim innamal mu'minuna ikhwatun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari senantiasa kita tahu-tahunya memuji dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini kita dapat bersilaturahim sekaligus kita dapat menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah, dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini dapat termasuk mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma barik alaihi. Mewakili teman-teman dari Forum Marimatia, khususnya Ketua Forum Marimatia Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Ustaz Rizal Rahman hafizahullah, pertama-tama menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak dapat hadir bersama kita pada sore hari ini berhubung ada kegiatan yang tak kalah lebih pentingnya dari kegiatan kita pada hari ini. Titip salam dari beliau untuk kita semua. Kemudian yang kedua tentunya kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bang Zima bersama dengan teman-teman di API yang telah memfasilitasi kegiatan peringatan Hari Mu'alaf Sedunia, sehingga masya Allah luar biasa sambutan, kemudian kemasan kegiatan yang dibuat, juga tentunya dari teman-teman panitia Ibu Esti bersama dengan seluruh teman-teman panitia yang telah menyiapkan segalanya. Kita hanya dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ini semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ahlan wa sahlan marhaban bikum kepada para ustaz ini dan rombongan dari Sulawesi Tengah, juga saudara kita mualaf dari Toraja, ada dari Luwu Timur, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang tamu undangan yang sudah bersamai, dan sama-sama kita menghadiri dan ikut merayakan kebahagiaan bersama dengan saudara-saudari kita mualaf. Kemudian secara singkat bahwa Hari Mu'alaf Sedunia ini sudah masuk tahun kelima ya kalau tidak salah. Tahun kelima teman-teman peringati, dan ini memang diinisiasi oleh Ustaz Rizal Rahman, Ketua Forum Marimatia Sulsel. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun kelima, meskipun setiap kita adakan kegiatan ini selalu dicibirkan, dan pastinya juga setelah kita adakan kegiatan ini biasanya itu ada Armando yang bikin video, bikin cibiran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah mampu berjalan, mendapatkan support dari berbagai unsur. Kemudian kita adakan bersama dengan Bang Refli Hari di Luwu Timur, dan beberapa ustaz-ustaz kita tahun lalu kita adakan di Masjid sini. Alhamdulillah tahun ini, hari ini kita sangat bersyukur bisa kita kembali adakan di tempat Bang Zima, tentunya sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Kemudian berbicara tentang mu'alaf, apalagi tema kita pada hari ini adalah menjadi mu'alaf cerdas dan menjadi mu'alaf mandiri. Kalau kami di Forum Marimatia Sulsel, yang berat itu sebenarnya pembinaannya. Kalau bagi Ustaz Rizal, mungkin Bang Zima, sebenarnya mudah mensyaratkan orang, tapi yang berat itu Bapak Ibu membina mu'alaf, itu yang berat di situ. Coba lagi jalan-jalan ke Al-Markas, bertanya berapa yang sudah disyahadatkan Al-Markas, ribuan itu Bu, ribuan itu Bapak-bapak.
Tapi coba kita bilang, bertanya ke mereka bagaimana pola pemberian muamalnya. Ya alhamdulillah ada jawaban. Dan beberapa tempat-tempatnya seperti itu memang berat di pembinaannya. Seperti misalnya pengalaman-pengalaman yang sering disampaikan Ustaz besar, karena saya tidak bisa berbicara panjang lebar bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi mualaf, tapi secara ringkas bahwa pasca pensyahadatan baik dari sini yang harus kita kuatkan, kemudian bagaimana ekonominya, karena meskipun tidak semua setelah mereka bersyahadat otomatis akan terputus dengan keluarga utamanya mereka yang masih di dalam Islam. Otomatis juga ekonomi akan terputus, bahkan ada yang dikucilkan, bahkan ada yang diintimidasi. Kita dulu punya teman mualaf dari Batak, Medan, namanya saya lupa namanya ini, sampai digantung oleh bapaknya itu, kaki di atas, kepala di bawah. Saking kerasnya teman-teman mualaf itu. Nah inilah yang berusaha untuk diurai sedikit demi sedikit di Forum Arimatia. Makanya dalam dulu di Forum Arimatia itu ada usaha yang digerakkan oleh Bu Rizky dan teman-teman. Ada juga yang digerakkan oleh Pak Latif yang buka warung nasi kuning Nahal. Jadi teman-teman mualaf kita diajarkan untuk bagaimana dia bisa menjadi mandiri. Alhamdulillah terakhir itu ada yang sudah disupport oleh Bank Syariah Indonesia sehingga bisa lepas dari unit usaha Arimatia kemudian membuka usaha sendiri. Nah itu yang berat. Belum lagi pada persoalan bagaimana dia bisa menjadi Islam, masuk Islam secara kafah. Ya bukan hanya pada persoalan pensyahadatan belum selesai. Bagaimana baca Al-Qur'annya mereka, bagaimana sholatnya mereka dibina terus. Karena kapan mereka tidak dibina, terancam akan kembali ke agama semula. Banyak saudara-saudara kita seperti itu. Nah ini harus kita kuatkan. Tapi tentunya ibu-ibu bilang bagaimana kalau kita mau menjadi bahagian dari Arimatia, gampang Bu. Ya, kalau misalnya ibu punya usaha, karena ada beberapa ibu-ibu misalnya Aska Salon itu, alhamdulillah dia dapat mensupport seadanya misalnya. Mungkin ada yang dipekerjakan karena kita juga punya mualaf muslimah, dipekerjakan, berkoordinasi dengan usaha dipekerjakan mereka. Kemudian siapa tahu ada punya unit usaha yang lain, bisa kita jadikan mereka karyawan kita seperti itu. Karena Arimatia ini juga memiliki keterbatasan, termasuk pada persoalan dari anggota. Kemudian yang terakhir adalah karena Forum Arimatia ini bukan hanya pada persoalan pembinaan mualaf, tapi juga seringkali kita masuk pada ranah-ranah advokasi kristenisasi. Nah, sebagai gambaran bahwa di Sulsel ini ada dua daerah yang sejak dahulu kala menjadi basis kristenisasi terbesar. Yang pertama adalah Kabupaten Goa. Kabupaten Goa ada Barangbuki di Manino, ada Borobudur di Sapaya. Itu merupakan cikal bakal gerakan kristenisasi yang terjadi di daerah kita. Kemudian yang kedua adalah di kampung halaman saya di Kabupaten Sopeng. Di kampung halaman saya itu keluarga saya banyak Ustaz. Nenek saya dia Bu, Pak. Nenek saya meninggal dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik. Anak-anaknya masih Kristen, tante saya, om saya masih Kristen. Tapi alhamdulillah masuk generasi ketiga yang seumuran dengan saya mulai masuk mualaf, mulai mendapatkan hidayah. Nah, satu pelajaran yang sangat penting adalah memang pola pendekatan gerakan isolasi itu sangat halus, hati-hati. Kami pernah mendapatkan informasi di Borobudur itu, Pak Musa juga begini. Nenek kami dulu seringkali cerita, misionasi itu tidak langsung menawarkan masuk ada hal itu tidak. Dia akan berbuat kebaikan dulu, misi kasih dia jalankan. Dia akan berbuat baik kepada warga setempat. Pulanglah misionaris itu, orang-orang ini akan bercerita, siapa tadi itu? Bajingan itu. Akhirnya di sini bukan menawarkan masuk ke rumahku, belum pada tahapan seperti itu. Di Sopeng itu dia seperti itu. Saya ingat bapak saya, rahimahullah sudah meninggal. Bapak saya itu adalah penggarap
bawahnya gereja. Apa dibilang orang gereja itu Bapak? Kalau mau ditambah bagi-bagi hasil panen tak masuk di Kristen. Lah untungnya saya punya Bapak ada pemahaman agama, saya tidak mau. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, problematika kita adalah a priori dengan kondisi seperti itu tidak mungkin Ustaz. Tidak peduli dengan kondisi seperti itu. Tidak memikirkan tetangga, padahal tetangga kita ini adalah sasaran-sasaran empuk dari misionaris. Hati-hati. Makanya itu Bu, kita peduli dengan tetangga, kita peduli dengan masyarakat. Karena kadang kita tidak peduli, maka misionaris ini akan peduli terhadap mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka akan rela menggadaikan akidahnya mereka hanya dengan bermodalkan bantuan sosial dan sebagainya. Alhamdulillah ini baik. Kemudian yang paling terakhir adalah pesan buat saudara-saudari kita mengolah bahwa mari tetap kita kuatkan ukhuwah Islamnya kita. Kita sudah menjadi bahagian dari Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman itu bersaudara. Makanya kita yang sudah lama berislam dibanding mereka, mari kita memperdulikan mereka. Mari kita memperhatikan ekonomi mereka, Bapak Ibu. Iya. Mari kita berbagi ilmu sekecil apapun ilmu yang kita miliki, mari kita berbagi kepada mereka. Jangan pandang mereka sebelah mata, karena mereka adalah bahagian dari kita, dan juga tentunya pahala yang besar menurut kita ketika kita mampu mengulurkan tangan untuk mereka. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa terima kasih banyak Bang Zuma dan teman-teman di API, juga terima kasih banyak teman-teman panitia di Arimatia yang sudah berbuat cukup luar biasa. Semoga ini semua telah menjadi penggerak timbangan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang merupakan sambutan dari Ketua Forum Arimatia Sulsel Bapak Ustaz bin Sarahman Habibullah. Demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Ustaz Irfan. Baik, acara selanjutnya kajian dari Bang Zuma bersama Ustaz Ali. Untuk itu kami persilahkan. Iya, langsung kita. Bertiga di atas aja, di atas. Ayo. Bertiga di atas. Kasih lagi bangku satu. Mana panitia, kasih lagi kursi satu. Baik, sekali ulangi. Untuk sekarang kita lanjutkan kajian bersama Bang Zuma, Ustadz Jenny dan Ustadz Ali. Untuk itu kami persilakan. Mic satu lagi boleh? Mic satu lagi. Mic satu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salam kepada taslim pada junjungan kita, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa masalah kajian apologet itu, kalau yang hadir di sini tentu satu materi atau disiplin ilmu yang tidak asing, ya. Jadi kajian-kajian seperti ini sebenarnya itu tidak lebih kondusif pendalamannya, dalam arti kata materi-materi yang akan disajikan itu patennya itu bagusnya pada saat kita berdebat, lalu kemudian sahabat mencatat. Betul ya? Sepakat ya? Iya. Jadi kalau seorang apologet Islam
berdialog atau berdebat, berdiskusi dengan narasumber dari pihak Kristen, itu lebih masuk daripada kajian monolog seperti ini. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa materi apologet Islam itu simpulnya hanya ada di Bible, berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan agama di luar Islam. Contoh misalnya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajak Bani Israel, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, untuk kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan meninggalkan hukum-hukum lama yang dulu didatangkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nah, sehingga yang menjadi inti dari kajian-kajian apologet Islam itu adalah kenapa Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan menginformasikan segala hal yang terkait dengan agama sebelumnya. Nah, jadi kalau kajian apologet itu materinya itu cakupan Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk kemudian menjelaskan tipikal, ciri-ciri, karakteristik orang-orang yang memahami sebuah agama di luar Islam, dalam hal ini agama Kristen. Nah, sehingga muncul para apologet Islam. Dari semalam kita mendengarkan ada dari Ustadz, ada dari mantan Laskar Kristus. Ketika kita menyimak materi mereka, dua-duanya menarik. Jadi mantan Laskar atau mu'allaf menjelaskan bagaimana dia sampai masuk Islam. Ustadz menjelaskan bagaimana umat Islam harus mempertahankan akidahnya. Jadi dua sisi mata rantai yang harus disatukan, kemudian latar belakang mereka. Dengan orang yang botak. Ada dulu saya kutip kitab Raja-Raja itu, apa yang menyebabkan saya bisa masuk surga? Disebutlah Yesus, jangan kau membunuh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus. Membunuh Yesus berarti masuk neraka. Apa jawaban mereka? Yang masuk neraka itu yang membunuh, kami tidak. Tolong sih. Yang mencuri yang dapat dosa, kami tidak. Kami kan cuma mengambil hasil dari curian. Kita balik lagi. Sama halnya itu. Ada orang mencuri, kita tahu itu hasil curian, kita pergi makan, bahkan kita bagi-bagi sama anak, itu namanya dompa. Sesuatu yang haram, sumbernya akan tetap haram. Jadi yang mendapatkan dosa yang membunuh katanya. Kami tidak. Berarti kalau begitu pembunuh ini adalah pahlawan. Betul nggak? Pahlawan itu dikasih tanda jasa, bukan dikasih dosa. Sampai hal sepele seperti ini pun mereka nggak paham. Nah, kita para sahabat, kita lihat dari depan sampai di belakang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, kita sudah hafal itu kan. Dalam Yohanes 1, segala firman pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan apa yang dengan Theos punah dengan Theos itu dengan dewa punah tamanya bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan katanya kan ya. Berarti ucapan Tuhan itu adalah Tuhan. Bahaya. Jadi punah Nabi yang Tuhan, keluarlah kau dari surga ini wahai iblis. Siapa yang Tuhan di situ? Iblis. Iblis tadi apa? Itu yang keluar itu tadi Tuhan. Padahal tidak kayak begitu. Dijawab oleh Bible di dalam Yesaya 55 nomor 11. Bahkan Yesus pun menjawabnya, sahabat sekalian. Matius 4 nomor 4.
Saudara Kristen menganggap Yesus anak Maria itu Tuhan karena apa? Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Menjadi daging dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan yang benar, menjadi daging. Firman menjadi daging, sehingga daging ini Yesus. Yesus ini Tuhan, karena dia berasal dari firman. Padahal Yesus mengkantar. Matius 4:4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita juga firman dong awalnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu telah menjadi Bang Handi. Selesai. Sembah itu. Sembah, siapa mau sembah saya? Nah, Ayo. sembah dia. Pensiunan tentara Jepang. Sembah, ayo, ya mau sembah, ayo. Itu dalil, Pak. Lalu siapa yang akan menolong mereka untuk memahami itu? Ya kita, sahabat-sahabat sekalian ini. Makanya itu fungsinya ada debat. Ustadz mengatakan Islam benar, Kristen mengatakan Kristen benar. Orang yang tidak paham Quran, orang yang tidak paham Bible, bingung. Sama ceritanya Pak Ustadz tadi di Sopeng. Ada orang sakit, gak berdaya, hanya karena modal 300.000 per bulan disantunin sama gereja. Murtad. Coba 300.000 coy. Dia beli neraka dengan harga 300.000. Padahal kalau kita sajikan isi Bible, Yesus itu Muslim, Yesus itu anak soleh, orang soleh. Yesus itu adalah orang yang menjalankan syariat Islam. Syahadat Yohanes 17:3, sholat Matius 26:39, syahadat tauhid Yohanes 17:3 dan seterusnya. Dia itu Muslim. Nah, karena itulah kemudian kita menjadi penyimak apologet ini bukan untuk membenci saudara kita non-Muslim, tetapi untuk kemudian menyadarkan mereka. Dengan cara apa? Ya tentu, kalau dia membuka ruang untuk berdiskusi, kan sudah pada punya modal semua nih, bahwa Yesus itu bertuhan. Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian tidak menyembah apa yang kalian tidak kenal. Artinya Yesus juga menyembah, itu kan Tuhan. Jadi saya rasa sahabat-sahabat, materi-materi kayak begini itu sudah dipahami. Yang perlu disampaikan lagi di sini adalah kepedulian kita terhadap generasi Islam ini. Anak-anak kita perhatikan. Anak-anak kita perhatikan. Bagaimana ada orang yang mengaku lulusan pesantren, bahkan mengaku kiai, kok bisa murtad? Kenapa bisa murtad? Kayak Saifuddin Ibrahim itu kenapa bisa murtad? Apa sebabnya? Perut. Padahal dia sudah punya ilmu Islam. Kenapa murtad? Karena mereka tidak tahu isi Bible. Dipikirnya Bible itu Injil. Itu. Dan juga ya faktor ekonomi. Maka tema kita mu'alaf tahun ini itu luar biasa. Mandiri, cerdas mandiri. Mu'alaf itu cerdas harus, dan juga mandiri wajib. Jangan selalu berharap. Begitu mu'alaf seperti ini ular. Kalau kenyang, tidak goyang nih. Nanti nggak goyang, kalau lapar bisa deh. Mu'alaf tidak boleh kayak gitu. Banyak mu'alaf yang saya coret, bukan saya coret namanya jadi mu'alaf ya. Saya coret dari binaan, karena itu sedikit-sedikit tetangganya sakit, Bang Suma. Kucingnya tetangga mau diopname, Bang Suma. Tinggal oksigen mami tidak dikasih. Nah ini nggak boleh. Rasulullah melarang kita seperti itu. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai, terima kasih sudah menjadi penggiat apologet. Kita berharap gaung daripada dunia apologet ini kita gaungkan sebesar mungkin sehingga umat Islam itu melek. Umat Islam harus melek. Kalau nggak disentuh kan kita lihat banyak keluarga Bapak Ibu sekalian, utamanya di tempat saya kemarin, tempat saya safari. Di situ ada satu rumah tangga, di dalam ada Kristen, di situ juga ada Islam.
Bahkan ada yang bapaknya Islam, ibunya Kristen. Nah, di tempat Pak Ustadz juga ada. Di mana-mana itu terjadi. Apa sebabnya? Karena kita lalai untuk mengingatkan pembeda antara Muslim dan kafir. Pada saat mereka dengan leluasa menggaungkan agama mereka dengan istilah-istilah Al-Quran, kita diam, kita anggap itu sepele. Mereka menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Allah, kita diam, kita anggap itu sepele. Padahal efeknya itu sangat luar biasa. Kita diam. Islam menganggap itu hal biasa, padahal itu adalah senjata yang digunakan untuk memurtadkan generasi. Bible disebut Alkitab, mereka menyebut Nabi, Rasul, syafaat, soleh, iman, dan seterusnya. Itu senjata yang dipakai untuk mematikan kita, mendangkalkan akidah kita. Tetapi kita tidak pernah sadar. Kita hanya konsentrasi aja, sholat, anak kita sholat, anak kita ngaji, udah selesai. Padahal di luar sana serigala siap menerkam anak-anak kita. Tuh, makanya terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian sudah datang ke sini. Wujud bahwa kita perhatikan akidah kita dan akidah keturunan kita, anak-anak kita. Karena ini sangat menarik. Masih banyak golongan-golongan atas di kalangan umat Islam itu sendiri yang tidak menyadari pentingnya dunia apologet Islam ini. Yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita rangkai. Mafia sudah hadir, API sudah hadir, MCI sudah hadir, YPM Atomic sudah hadir, Gapai di Medan sudah hadir, organisasi Persis di Bandung juga sudah hadir. Teman-teman kita sudah mulai bangun untuk bersatu menggalakkan kemudian untuk umat Islam ini terbangun dari tidur panjangnya akan bahaya pemurtadan. Ingat Andalusia, tadinya adalah negara Islam, tapi karena penduduknya hanya sholat, menjalankan Islam dalam koridor syariat saja, melupakan musuh di luar. Apa yang terjadi sekarang? Islam hilang, menjadi negara ya mayoritas Islam dulu. Kerajaan Islam sudah berjaya, sangat jaya. Apalagi di Indonesia ini, Bapak Ibu, di Indonesia sangat lemah. Ustadz kita konsentrasi di masjid, teman-teman penggiat dakwah semisal jamaah tabligh cuman ke muslim kan, dari rumah ke muslim kan. Bahkan ada kejadian di Sudiang itu, waktu saya masih kampus, masih aktif di kampus, saking tidak maunya ke masjid, datang jamaah tabligh, dia bilang apa? Saya non muslim Ustaz. Kenapa bisa demikian? Karena mereka setiap hari bergaul dengan orang non muslim. Tuhannya Allah, dia kitabnya juga Injil, dia juga punya nabi. Sekali seminggu, kalau begitu sekali ngomong saya seminggu nih. Coba caranya mempengaruhi akidah Islam itu didangkalkan. Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya apologi Islam dan juga lembaga-lembaga yayasan yang lain, insya Allah kita akan gaungkan terus, kita akan berdebat terus, dan kita akan lucuti semua para pendeta-pendeta yang sering mendoktrin untuk kita ajak berdiskusi. Kalau Anda lulusan Vatikan, lulusan neraka sekalipun hadir di sosmed, kita berdebat, buktikan agama Anda benar. Di saat Anda mengatakan agama Anda benar, di saat itu juga Anda akan ditampar oleh Bible. Saya pastikan itu. Ya, sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya minta kepada adik-adik saya ini, beliau berdua, kita di sini aja untuk sesi tanya jawab aja dulu ya, karena waktu juga. Kasihan, saya yakin semalam banyak yang tidak tidur karena mereka di tenda, hujan ya hujan, masuk air, jadi terapung ki. Ini bagus kan itu. Belum ke isu mungkin. Jangan-jangan tidurnya di sana, subuh di sini tidak dapat lagi. Di tenda dikit, tapi air setengah lutut. Supaya ada Tommy kita ingat toh. Tahun depan kita adakan, tahun depannya lagi kita adakan. Mudah-mudahan di Senayan kita adakan Gelora Bung Karno.
kita adakan di Karimusi, kita adakan hari mu'alaf sedunia. Jangan dulu sedunia, sesuai selatan mau dulu. Biarkan kami Sumatera juga, se-Sumatera, se-Kalimantan, kita se-Sulawesi Selatan. Insya Allah ya. Oke, baik. Nah, silakan sahabat-sahabat kalau ada yang mau dipertanyakan. Ada dua narasumber kita di sini, sengaja saya ambil sesi ini untuk ngomong supaya saya nggak ditanya. Cukup beliau mereka berdua. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada langsung buka. Oh, enggak ada. Baik, untuk Bapak dan Ibu dari Bang Zuma tadi sudah mempersilakan untuk sesi sharing ataupun tanya jawab. Untuk itu kami persilakan boleh mengajukan tangan atau berdiri di tempat. Boleh boleh stop. Saya kira dari sini kedengarannya ya. Oh iya. Lo gua nanya masuk kan. Ya, baik soalnya di Jangan. kita kan nanti. Sedikit lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya minta maaf Bang Endi. Kenapa ke saya minta maaf? Apa salahku? Ya, nggak perlu kesini makanya. Sini sebetulnya suatu hal dan sebuah kesyukuran besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya saya juga sampai di sini. Ya, berbekal bahwa sebelumnya saya menyaksikan teman-teman api di medsos, termasuk karena saya tidak punya akun yang lain kecuali hanya menyimak di video YouTube. Alhamdulillah, satu hal yang kemudian mengarahkan saya ke sini, yaitu tentu bahwa ada hal penting, ya, ada hal yang sangat penting, bahkan sesuatu yang sifatnya fundamental ternyata digalakkan oleh teman-teman kita di sini, terutama sekali di bawah binaan daripada Bang Zuma. Dalam hal ini, dari sekian banyak debat-debat itu saya saksikan, alhamdulillah banyak berbuah. Dengan tentu itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu itu tidak akan hilang, karena itu akan kembali kepada orang yang mengajaknya. Ya, seperti ini kita pahami bersama. Alhamdulillah, dari sekian itu bahkan seandainya mungkin daya nalar saya masih kuat, saya insya Allah akan bergabung dengan timnya Bang Zuma. Tapi walaupun demikian, hal yang ingin saya mungkin yang saran saja, bahwa seperti kami ini yang kadang bergaul dengan teman-teman Islam, dan cocoklah seperti dengan Bang Zuma sampaikan tadi, bahwa kami sebagiannya memang hanya fokusnya ke orang Islam saja, sementara persoalan yang besarnya di dalam umat ini adalah begitu gencarnya orang-orang luar Islam untuk masuk ke agama mereka. Nah, adakah yang ingin saya bersama, bahwa adakah hal dalam bentuk silabus, ya mungkin nanti ke depannya barangkali, yang kemudian ini bisa juga ditularkan ke yang lain. Ya, mungkin maksud saya ini, mungkin ada materi-materi dasar yang sifatnya sistematis, kemudian itu bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, termasuk mungkin sekolah-sekolah. Kemarin saya sempat mendengar bahwa sudah ada rencana yang bikin pesantren, ya seperti itu. Nah, terutama untuk kami juga, misalnya yang sudah tatkala berada di bagian bersama-sama umat. Tak kalah artinya itu terlanjur teman-teman, terlanjur. Saya tidak paham ini urusan, ya masalah kristologi saya tidak paham. Makanya ketika saya mendapatkan ini adalah hal sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya mengatakan bahwa seandainya suatu saat juga saya dengan teman-teman yang lain bisa membersamai dengan antum semua di situ. Dan insya Allah saudara sekalian, ini adalah sebuah harapan besar. Kemudian para mujahidin Allah Subhanahu Wa Taala di bidang masing-masing berada di depan untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lillahi kalimat Allah. Seperti itu Bang Zuma.
Baik, terima kasih. Makanya saya tadi bilang dulu, pasti ada kesini pertanyaan yang luar biasa, tapi sedikit mewakili dari dulu tanya. Berkaitan dengan silabus atau mungkin semacam ingin mendapatkan panduan kan gitu ya, atau beberapa materi yang tersusun ketika satu kasus dibahas, komparasinya seperti apa, bagaimana senjata kita dalam menyerang pertanyaan yang sifatnya menyerang pada kita itu memang sudah beberapa kali kami bahas, terutama yang ada di Yayasan ABI ini ya, Apologet Islam Indonesia dengan divisi Litbang sudah kami susun tempo hari, karena kita ingin bahwa itu benar-benar sumber yang memang kita ambil itu tidak sembarangan waktu itu yang sudah kami bahas. Jadi keilmuannya itu nggak boleh gratis istilahnya kan gitu, karena ini ilmu Allah, kita ambil harus jelas sumbernya dari mana, sehingga kita harus mengumpulkan sekian banyak kitab. Nah, saat itu memang masih ada kendala. Dan pembahasan berikutnya itu kita akan coba rampingkan, dibikin lebih simpel lagi. Saya bilang apa boleh buat. Kita semua sudah punya kajiannya, kita atur lagi, kita buat sesimpel mungkin. Minimal saudara-saudara kita ketika pertanyaan-pertanyaan mendasar atau pertanyaan-pertanyaan yang kesannya yang memelintir kan ya, memelintir Al-Quran atau hadis dan sebagainya, kita komparasi. Tapi insya Allah semoga kedepannya bagian dari program kita itu bisa diluncurkan di websitenya Apologet Islam Indonesia. Insya Allah ke depan mohon dukungan juga dan doanya dari para guru semua gitu. Karena memang kita juga ada beberapa yang konsen di sana, sehingga kami pun dapat tugas tolong berapa kali disampaikan. Ini memang sulit kita cegah dari mereka, karena mereka menyerang itu nggak pernah berhenti. Terakhir saya diperintahkan untuk membuka, tolong cek terus websitenya yang mengatasnamakan Isa dan Islam, Isa dan Al-Quran. Itu berapa kali kami diingatkan, tolong direspon. Kita memang sulit untuk mengendalikan mereka, tapi minimal respon kita itu jangan pernah berhenti. Nah, ternyata memang begitu seringnya kita cek, update-nya memang selalu aktif gitu maksudnya. Dalam satu bulan itu beberapa beberapa materi dia suguhkan. Nah, ini makanya bagian dari tugas kerja keras kami juga di API. Insya Allah nanti semoga baik secara langsung merespon, secara verbal, secara menyampaikan di lab dan sebagainya, atau nanti secara bentuk buku panduan bagaimana kita menjawab fitnahan yang mereka keluarkan, yang mereka lontarkan, karena di situ banyak mengutip ayat Al-Quran yang mereka memang pelintir maknanya. Mohon doanya, insya Allah ke depan semoga segera terbit. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi. Untuk berikutnya kami persilakan Pak Domingus, Pak ya. Boleh. Silakan. Maju sedikit bang, sini bang. Ayo bang, kedengeran bang. Biar terkenal juga. Ya. Ya di situ bang. Hati-hati Pak. Hati-hati bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau perkenalkan nama saya. Nama saya sebenarnya Linus, tapi setelah masuk agama Islam diganti nama Agus. Asal dari saya itu dari Polmas, dan masalah dakwah ini saya banyak agama yang saya anut. Saya pindah-pindah agama. Awalnya itu agama dari Halus Kedua, terus masuk ke Protestan, sudah itu masuk ke Katolik, saya pernah ikut Pentekoste juga, dan terakhir itu saya masuk Yakten. Banyak kali. Banyak sekali. Jadi kalau saya bahas itu mungkin lama ya. Tapi tidak pernah masuk angin. Ya. Jadi alhamdulillah saya masuk di Islam itu bukan karena orang yang mengajak saya, tapi inisiatif sendiri. Masya Allah.
saya belajar juga seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa itu bahwa sekali juga begitu, karena memang saya di Alkitab juga sekali juga, dan itu luar biasa diapain itu, tidak makan ini darah, tidak makan ragi apa segala macam, sempat silukan itu. Yesaya itu anak Leman itu memang betul itu ayat itu. Tapi terus terang ya Pak, yang ini di Bible itu memang bukan Injil yang sebenarnya. Yang Injil itu ada Injil yang betul Injil yang dikatakan di dalam Al-Quran. Sama juga Alkitab itu ada Al-Quran, Alkitab itu memang asli. Itulah yang memang yang melarang kita makan babi apa segala macam. Tapi sekarang karena adanya namanya Bimbel ya, para ustaz ya, Bimbel itu karangan Paulus itu, ya karangan Paulus itu untuk mensiasati itu nama Isa diganti dengan Yesus. Ya Yesus itu saya tidak tahu. Kalau saya belajar semuanya itu Yesus saja. Tidak ada Yesus dibahas dalam dua itu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang dibahas itu tentang Nabi Adam, terus dia dibahas itu tentang Abraham apa segala, pokoknya banyak nabi-nabi itu sama dengan di Al-Quran. Nah itu yang dibahas di sebenarnya Yesus itu di Injil, tapi Injil Isa itu dibahas di Injil, tapi Injil yang sebenarnya sekarang itu Injil bukan Injil yang palsu itu, saya katakan itu palsu itu. Karena sekarang pun dia menyesuaikan dengan keadaan orang Bugis. Kalau ada yang mau masuk Kristen, dibikinkan dengan bimbel, dengan bahasanya sendiri. Orang Makassar kalau ada yang mau masuk Kristen, dibikinkan. Jadi dia menyesuaikan dengan daerah dan bahasanya sendiri. Lumayan luar biasa itu Pak. Tapi saya tidak mau itu karena saya punya keluarga juga masih banyak saya Kristen di sana. Saya menghargai mereka Pak. Dan saya cuma mendoakan mudah-mudahan diberikan hidayah. Amin, amin. Dan itu masalah gaib, itu mendakwakan ini agama kita yang baru ini. Saya itu sama dari diri saya Pak. Kalau kita rajin ke masjid 5 waktu, alhamdulillah bukan cuma orang yang non muslim saja, sudah muslim tapi belum ke masjid dia ikut. Lagi itu tahu Pak Habis ya. Tadinya pergi sholat di masjid, dia ikut Pak. Ini terbukti di Asabri. Ya ada orang Asabri ini semua. Nah, itu alhamdulillah sebenarnya tetangga itu di lorong itu sudah alhamdulillah sisa 2 orang rajin di masjid. Dan ya itu dia lihat saya bahwa oh ya betul ini walak sejati. Jadi masalahnya untuk itu saya setuju dengan Ustaz yang apa yang disampaikan. Bukan bahwa kalau kita sudah menolak itu ya, terutama akidah kita itu ya kita harus pertahankan. Kalau memang kita sudah belajar dengan Al-Quran, alhamdulillah tidak mudah itu dibina murtadin lagi ya, karena itu akidah memang kalau kita yakini tidak usah kita ini mau dari siapapun bisa. Tapi kalau kita cuma Islam KTP, saja Ustaz biasakan begitu, dia sudah masuk malak, tapi dia tidak pertahankan dengan dia punya sifat pendirian itu akidah, ya mudah saja masuk Islam. Akhirnya kembali ke agamanya yang asalnya. Dan untuk ini saya cuma berterima kasih kepada Arimatea karena itu hari yang saya ikuti itu awalnya ini dari Arimatea itu yang mengajak saya bahwa ada pertemuan semacam mualaf, yaitu kita berdiskusi sama itu dikasihkan materi itu. Dan alhamdulillah saya sudah 2 kali ikuti namanya hari mualaf sedunia ada di masjid di itu dengan alhamdulillah di sini. Jadi saya cuma berterima kasih. Mudah-mudahan saudara semuanya saya ini bisa diperhatikan dengan baik, karena apapun mereka itu memang betul-betul dia tinggalkan
apa yang pernah dia ambil di sana itu, kalau memangnya dapat hidayah dia tinggalkan, dan itu memang betul-betul dia masuk karena hidayah, bukan karena dibilang ini itu tidak. Alhamdulillah. Jadi kalau dibilang untuk kecerdasan kita itu akhirnya masih menolak. Ya, kecerdasan itu mungkin kemarin ada dosen itu dari BIN itu sudah Islam tapi dia bikin uang palsu. Ini dosen kali. Kalau pintar, masalah pintar ya. Nah, jadi karena hidayah itu terpanggil, akhirnya dia masuk di malam. Jadi saya cuma harap saya kepada seluruh lembaga, mudah-mudahan dikasih namanya itu materi tentang tidak usah kembali ke asal masalah Yesus apa, cuma akidah saya diperkuatkan ini, dan kemudian masalah untuk ke depan kira-kira dari mana dia hidup di agamanya yang sekarang. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Sahabat sangat menarik ya. Saya sampai bingung. Bagus. Ini Sampai udah salaman menariknya dulu. bingung apa kita buat. Terlalu banyak Tuhan tak. Kalau DJ dan Tuhan yang di saudara kayak ini kembar-kembar kita ya. Terlalu banyak agamanya. Pindah-pindah agama. Alhamdulillah Pindah-pindah kapal. beliau menemukan hidayah sampai menuju kepada Islam. jalan lurus yang diajarkan oleh para nabi, termasuk yang diajarkan oleh Yesus, yaitu menjadi Muslim. Nah, sedikit saya ingin menambahkan sahabat-sahabat sekalian bahwa yang disampaikan kemudian oleh Linda, Ustaz Yemi dan juga Bang Goto itu adalah satu modal yang sangat besar bagi kebanggaan kita sebagai Muslim. Karena yang masuk Islam itu rata-rata orang yang cerdas. Saya berdebat, saya nih sebagai penggiat debat Islam Kristen, hampir yang saya syahadatkan itu adalah orang-orang yang cerdas. Dan juga sebagai penggiat dunia apologet, seluruhnya, bukan hampir, seluruhnya yang murtad itu pasti blow on. Saya dapat pastikan ini, tidak ada satupun di antara mereka yang cerdas. Tapi yang mu'alaf ini, subhanallah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan. Nah, ini membuat kuat barisan apologet Islam. Bahkan saya terharu ketika Bang Goto mengatakan kepada publik saat itu, saya siap untuk menjadi saksi ahli ketika ada pelaporan. Ini sangat luar biasa. Karena memang orang yang murtad itu tidak memahami kemudian Al-Quran dengan baik, lalu mereka murtad. Sedangkan para mu'alaf ini, mereka kebanyakan menggunakan, bukan kebanyakan, hampir seluruhnya karena menggunakan akal. Hampir seluruhnya. Ya, saya bisa mengatakan itu karena saya adalah penggiat. Nah, kepada saudara kita yang barusan, Pak Minggos, berubah menjadi Agus. Alhamdulillah beliau sudah meninggalkan banyak sembahan-sembahan. Yang tadinya sembah batu besar, berubah menyembah lagi kepada anak orang, merubah merek, anak orang lagi juga. Terakhir makhluk halus. Makhluk halus yang datang mengaku-ngaku sebagai anak orang, tapi yang menerimanya tidak mengakuinya bahwa dia menerima ajarannya dari orang, dari manusia. Alhamdulillah dia sudah sampai kepada hidayah Islam. Nah, inilah pentingnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin masih ada yang mau bersaksi atau bertanya, silakan. Sudah nih, selesai. Waktu. Mungkin masih ada tambahan pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sejak Saya jauh. kalau nggak salah kan bisa Mumpung ada yang ingin Boleh. menjawab pertanyaannya Bapak Ibu, Saya bisa silakan bertanya. marah. Saya mau nanya, ya. Kenapa sih? Karena Kang, saya kalau biasa dia marah kalau lagi masih apa? ada banyak yang mau bertanya. Saya bongkar tenda. Tapi malu-malu Bagus. seperti Bang Bimo bilang, atau bingung mau merangkai pertanyaan seperti apa dari awal. Kalau nggak tahu merangkai, misalnya Bapak Ibu intinya pakai bahasa tubuh, Bang Bimo bilang. Atau gini aja, kita kasih jawabannya dulu nanti dia baru
dikasih jawaban baru ditanyakan. Nah dibalik sekarang sama Ustaz atau seperti apa? Boleh dipersilakan Bapak Ibu. Baik, silakan Ibu. Saya mau tanya, boleh semua. Bagaimana saya menjawabkan Terus orang tua saya yang Kristen, terus bagaimana saya menjawabkan? Berdiri dulu Bu. Berdiri Bu. Pakai mic Bu, berdiri Bu. Malah kaset punya ibu-ibu keluar dari matanya. Berdiri Bu. Bantu Ibu, biar orang dengar. berdiri Bu. Berdiri Bu. Bunda Rama bantu berdiri, Bunda. Bantu berdiri. Sudah berdiri? Sudah. Bagus. Ngambil intisari dari ayat Al-Quran di dalam surah At-Taubah. Namun poinnya begini saja Bu, kita sampaikan bahwa kehidupan itu memang segala sesuatu itu tidak berarti lagi ketika kita sudah melewati masa yang namanya kematian. Kan gitu. Banyak ibrah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak peristiwa yang dilalui, itulah makanya nanti akan dilalui juga masanya oleh umatnya. Seperti itu. Nah, ketika kehidupan kita selamat dalam segi akidah, gitu kan, maka memang kita itu diperintahkan oleh Allah itu, perhatikanlah diri kita dan keluarga kita yang masih hidup. Ketika ada saudara kita atau keluarga kita yang ke atas, yang memang pada saat itu mereka tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran Islam, istilahnya kita serahkan perkara itu kepada Allah. Bagaimana lalu kita agar terobati peristiwa itu, bimbing generasi kita jangan sampai tersesat sebagaimana contohnya sudah ada dari generasi kita ke atas. Namun ada kaum ulama yang mendoakan, yang menyampaikan bahwa minimal kita itu mendoakan diringankan dari siksa kuburnya karena perilaku kesolehan kita. Karena ada satu pemisah yang memang tidak bisa dilampaui batasnya di dalam kajian-kajian para ulama itu, wa bi anna marji'a muslimin di jananihi wa bi anna marji'a kafirin di jahannam. Bahwa tempat kembalinya orang-orang muslim itu di surga, sementara tempat kembalinya orang kafir itu di neraka. Ini kita tidak bisa mendobrak ini. Kita tidak bisa mengakali lah istilahnya peristiwa ini, karena ini sudah ketentuan dari Allah. Itulah tegasnya di dalam Islam. Bagaimana kita menyikapi ini juga pertanyaan sering kita dapat memang dari saudara atau saudara kita yang mu'alaf. Kami ini punya saudara, kami itu punya orang tua. Saya sangat mencintai orang tua saya karena dia yang membimbing saya dan sebagainya. Tapi dia masih non muslim. Boleh nggak saya doakan minta dari selamat? Bagaimana posisi kita? Loh, maka fokus kita adalah ketika sesuatu yang sudah terlambat tidak bisa kita perbaiki, maka teruslah berdoa, doakanlah suami kita, generasi kita, anak cucu kita, jangan sampai dia tersesat dalam akidah. Itu satu-satunya cara menyelamatkan akidah. Karena yang sudah berlalu, yang sudah melalui ke fase kematian, kita tidak bisa merubahnya. Semuanya sudah terlambat seperti itu. Insya Allah. Jadi fokuskan itu apa yang sedang kita alami dan ke depannya. Jangan terus meratapi yang ke belakangnya. Hanya itu saja mungkin yang bisa kita lakukan. Gitu. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sudah kalangan kaum musyrikin, kaum kafir, ketika kita doakan sudah tidak ada lagi kapasitasnya untuk kita untuk merubah keadaan itu. Makanya selamatkanlah akidah saudara atau saudari kita. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin dari tadi dari Bismillah. Begini ya Bu, saya juga punya orang tua yang kodenya tidak meninggal dalam keadaan kufur. Namun di dalam Al-Quranul Karim Allah telah memberikan penjelasan. Saya sampai netes air mata kalau baca ayat ini. Kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Al-Baqarah 161, 62, 161, 162. Saya bacakan lagi ya. Sungguh orang-orang kafir
dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah. Ini mendapat laknat Allah. Para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian pada ayat Al-Qiyamah 162 pada intinya di sini, mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah yang berkesan. Maka ketika kita mendoakan mereka, tidak ada guna-gunanya lagi. Nah, apa upaya yang kita lakukan ketika mereka masih hidup? Ketika mereka masih hidup, kita doakan. Saya kasih ilmu, Bu. Saya dulu ketika masuk Islam, saya masuk Islam hari Rabu tanggal 5 bulan 2. Apa doa saya kepada Allah? Saat itu saya kalau sholat, bacaan saya cuma subhanallah, sujud subhanallah, ruku subhanallah. Dan itu yang diajarkan ustaz saya, karena saya belum bisa baca apa-apa saat itu. Jadi ketika saya masuk Islam itu, doa saya kepada Allah mendoakan istri saya, karena cinta saya kepada istri saya saat itu dan anak-anak saya. Apa doa saya? Doa ini salah satu senjata yang mujarab bagi umat Islam. Salah satu senjata yang luar biasa. Apa doa saya? Ya Allah ya Rob, jikalau istri saya, jodoh saya sampai mati, berikan dia hidayah sebagaimana Engkau berikan aku hidayah. Itu doa saya. Makanya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan saya masuk Islam, ikuti agamamu yang lurus ini, dan amal-amal saleh yang aku lakukan, berikan ibu saya hidayah juga sebagaimana Engkau berikan saya hidayah. Karena susah, tidak ada. Makanya saya sampaikan, tidak ada satu musibah seorang mukmin itu bukan karena hilang hartanya, uangnya, bukan. Tetapi ketika hilang iman dan Islamnya, itu musibah. Itu musibah yang besar. Saya doakan ibu saya dengan amal soleh yang saya miliki, dengan bagaimana kisah para sahabat, mereka berdoa mendoakan dia dengan amal soleh. Karena paman Nabi saja itu pun diberikan toleransi oleh Allah, diazab di kubur itu diringankan, diletakkan bara api di kakinya menggigit otaknya. Itu hukuman paling ringan bagi orang-orang kafir, dan itu hanya diberikan kepada paman Nabi. Dan orang tua kita harus ikhlas, harus hidup. Orang-orang yang dekat dengan Nabi siapa? Bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim, bapaknya kufur. Bagaimana kita lihat Nabi Lut? Bagaimana kita lihat Nabi Nuh? Allah telah memberikan contoh. Nah, kita yang beruntung hari ini mendapatkan Islam, minta jangan terlalu banyak minta uang sama Allah, tapi minta bagaimana kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Doa saya itu, setiap saya sholat lima waktu, makanya jangan tinggalkan sholat lima waktu. Berdoa kepada Allah agar kita diberikan hidayah istiqomah dan dimatikan dalam keadaan Islam. Karena garis kematian kita Allah telah takdirkan. Kita semua akan mati, telah ditentukan garis kematian kita. Yang Allah tidak tentukan, kita mati dalam keadaan apa? Apakah kita beriman kepada Allah, atau kita justru mati dalam keadaan kafir? Karena tidak ada yang mengambil, tidak ada yang menjamin. Makanya Imam Bukhari menerangkan dalam kitabnya ada 5 kondisi manusia butuh hidayah. Yang kelima kata Imam Bukhari, karena tidak ada yang menjamin seseorang itu akan mati dalam keadaan Islam. Siapa yang tidak kenal Bal'am bin Ba'urah, sahabat Nabi Musa, ketika mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa sulit Bani Israel, tidak ada satu doa yang ditolak oleh Allah. Bal'am bin Ba'urah. Tapi apa yang terjadi? Mati dan tidak mengeluarkan lidahnya seperti anjing karena mengikuti kemauan para penguasa. Siapa yang tidak kenal Rajul bin Uhwa, sahabat Nabi Muhammad, delegasi terbaik diutus ketika beliau menemui para orang-orang kafir, beliau delegasi terbaik hafiz Quran. Tetapi apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi? Ketika Umar bin Khattab mengutus beliau untuk melawat Muzailamah al-Khazar, apa yang terjadi? Muntah. Banyak kisah. Nah, kita berdoa, yang pertama kita doakan diri kita. Makanya Allah diingatkan dalam surat At-Tahrim ayat 66 ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mungkin itu dia yang taufik. Baik, Bunda, gimana? Sudah ada pencerahannya? Bertanya sedikit. Boleh. Oh, terima kasih MCR pembacarannya ya. Ini
Sampai ke Bunda. Saya bertanya Ustaz, Gurunda, Ustaz. Ini hari ini kan apa ya? Peringatan Hari Mu'allaf. Saya ingin bertanya, apa tujuan dan apa poin yang ingin dicapai? Tolong dipaparkan, dijelaskan supaya kita semua paham ya. Dan orang-orang di dalam TikTok ini kepanasan di hotel-hotel ini. Sabar ya, dengar ya hotel ya, dengar apa tujuannya, apa maksudnya yang ingin kami. Gak apa-apa, biar dijelaskan. Ya, makasih banyak, Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kepada ibu yang tadi, jadi benar ayat yang dibacakan oleh Dinda Ustaz Jenny bahwa kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Terkait dengan orang tua kita, segalanya kita ikhlaskan kepada Allah. Karena ketika kemudian malaikat dalam hal ini proses penciptaan Adam dicipta oleh Allah, sebelumnya diprotes oleh makhluk langit. Kenapa hendak engkau menciptakan? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tugas kita sekarang apa? Menjadikan generasi kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Serahkan kepada Allah. Ketika lisan anak saleh dan orang yang salehah kemudian menapaki hidupnya di atas muka bumi ini, maka Allah akan memperhitungkan dia sebagai orang-orang yang mulia. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang buruk kemudian adalah ketika kita sudah tahu orang tua kita mati dalam keadaan kufur, lalu kita anaknya yang sudah menjadi muslim ini tidak menjalankan Islam dengan kafah. Jadikan anak kita, arahkan cucu-cucu mereka untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah serahkan segalanya kepada Allah. Karena Allah tidak ditanyai apa yang Allah lakukan, tetapi kita lah yang kelak akan ditanya oleh Allah. Kemudian terkait dengan Hari Mu'allaf, kenapa ada kata Mu'allaf di sini? Karena tanggal 25 Desember menurut pemahaman kita, khususnya yang Mu'allaf, sebelumnya hari itu adalah hari lahirnya Yesus. Betul ya? Betul gak ini saudara-saudara Mu'allaf? Pada hari, bagi Mu'allaf nih ya, bukan bagi saudara Kristen yang ada di luar sana. Bagi Mu'allaf itu 25 Desember itu adalah hari lahirnya juru selamat mereka. Tapi ketika mereka Mu'allaf, ternyata hari itu adalah hari yang mematikan dan membinasakan kekal mereka di neraka. Betul? Betul? Betul. Maka ketika mereka Mu'allaf, mereka terlahir kembali menjadi fitrah. Benar? Yang menyebabkan mereka mati kekal adalah ketika mereka menjadi manusia, dibimbing orang tuanya menuju ke rumah ibadah menyembah sosok yang bernama Yesus. Betul? Akibatnya mati akal, mati iman, mati semuanya, kekal di neraka. Begitu mereka Mu'allaf, mereka terlahir menjadi bayi yang suci kembali. Maka momentum itu disatukan di hari di mana hari yang dulunya membuat mereka mati menjadikan mereka hidup kembali menjadi seorang Mu'allaf. Benar ya? Benar. Karena 25 Desember itu ketika orang-orang yang sudah Mu'allaf, itu adalah hari yang buruk bagi mereka. Hari di mana dulu mereka itu paganisme, memperingati kematian kelahiran Tuhan. Itu adalah kabar duka cita, kabar duka buat saudara-saudara Mu'allaf. Begitu mereka mengenal Islam, masuk Mu'allaf, menjadi seorang muslim muslimah, mereka terlahir kembali menjadi seorang yang suci, ya mereka harus punya tanggal lahir dong. Maka sepakat memilih tanggal 25 Desember. Benar ya? Itu alasannya. Dan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tak ada juga undang-undang agama yang dilanggar. Tak ada sama sekali. Tidak ada perintah dari kita yang mengadakan Hari Mu'allaf ini, tolong jangan melakukan Natal. Tanggal 20 Desember itu adalah Hari Mu'allaf. Tutup gereja, nggak boleh, pindahkan kalian ke tanggal 26. Kan nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau kita melihat kebanyakan dari hari raya di luar Islam itu identik, ya mohon maaf nih, identik dengan sesuatu yang di dalam hitungan Islam itu adalah satu tindakan yang melanggar norma Islam. Betul? Benar kan ya? Betul itu. Gak usah terlalu jauh lah. Coba sahabat-sahabat tengok di YouTube atau cari informasi basis mereka ketika hari raya mereka itu apa yang mereka lakukan. Nah, apa Dina? Mabuk. Mau anak-anak kita ikut? Mau? Gak mau. Maka hari spesial mereka, kita ajak generasi kita juga melakukan sesuatu yang istimewa. Maka dirayakan hari mu'allaf sedunia. Kita tidak mengganggu sahabat-sahabat. Yang salah kalau kita adakan hari mu'allaf itu di gereja. Salah kita. Silakan. Bahkan kita membantu hari ini, ya pedagang pada sukses kan, pedagang pada banyak mendapatkan pembeli. Orang ke pasar tanggal 24 karena besok umat Islam juga mau merayakan hari mu'allaf. Saudara Kristen juga mau merayakan hari Natal. Pedagang-pedagang di pasar luar biasa keuntungannya, dan banyak hal positif yang dihadirkan. Orang Kristen melakukan hal positif, orang Islam juga melakukan hal positif. Yang sakit hati bukan Kristen tapi Islam, itu adalah orang-orang yang munafik. Orang yang munafik, orang yang ada sakit hati, orang yang punya penyakit hasad, dengki itu nggak ada obatnya. Hasad itu nggak ada obatnya. Hasad itu. Nah, oleh karena itu kalau ditanya kenapa harus tanggal 25, ada larangan nggak? Boleh nggak tanggal 24? Boleh nggak bulan Juli? Boleh nggak bulan Agustus? Boleh. Kenapa milih 25 Desember? Ya, ngomongnya kami, biaya kami, duit kami, tempat melaksanakan juga tempat kami, yang hadir juga adalah umat Islam, yang mau hadir juga tidak dipaksa. Lalu kenapa Anda yang ribut? Kami nggak minta duit. Kita mau lihat hari mu'allaf, sini duitnya, nggak ada. Banpol kepanasan. Kita pakai dana sendiri. Orang masuk sini gratis, nggak ada. Jadi hari mu'allaf itu adalah hari yang damai. Saudara kita yang Natal damai, yang mu'allaf juga damai. Coba bayangkan kalau di Indonesia nih, sahabat-sahabat, di Indonesia suatu masa umat atau penduduk di Indonesia pada tanggal 25 Desember terbagi dua. Yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja. Ada kemaksiatan? Di luar sana ada kemaksiatan? Gak ada. Kalau di masjid sudah pasti nggak ada. Tapi buat tempat ibadah mereka mungkin ya. Karena tadi sudah ada katanya mau buka. Gitu. Jadi positif malah yang terjadi. Nanti kalau umat Islam semuanya pada hari 25 Desember kumpul di masjid pada hari 25 Desember, ada yang dibom, mall, bukan umat Islam lagi dituduh, karena umat Islam semuanya hadir di acara mu'allaf. Betul? Benar sekali. Jadi yang dituduh adalah orang-orang munafik. Siapa suruh tuh nggak datang. Malah sekarang ini ada yang mengatakan kami juga akan mengadakan hari Mutadir. Bagus, nggak tahu. Tanggal berapa? Pada saat Idul Fitri. Cocok nih, berbeda-beda itu setiap tahun, balas 50 tahun. Berarti kamu itu mau melakukan sesuatu yang menghujat Islam. Kenapa? Karena bisa jadi tahun ini bulan 3 Idul Fitri, bulan tahun depan bulan 2. Kalau kau pindah juga hari Mutadir bulan 2, berarti Islam yang kau jadikan sasaran. Nah, ketahuan lo. Nah, coba nih tahun depan kau pindahkan atau tanggal 23. Kami tidak akan berpindah, kami tetap di tanggal 25. Masih mau datang besok. Jadi tujuannya positif. Jadi orang Islam ke tempat Islam, orang Kristen ke tempat Kristen. Masing-masing kita saling menghargai. Tidak ada lagi curiga-curigaan. Kita ini pendekat sakit hati loh. Kenapa umat Islam ketika Idul Fitri tidak dijaga oleh polisi? Tapi kalau kami Natal dijaga oleh polisi, itu tandanya bahwa kami soal terintimidasi. Jadi kita mana ada? Kau yang bikin. Ya, jadi itu alasannya Bunda Rahma.
Jadi kalau misalnya ada yang protes, silakan nih buka undang-undang KUHP dan juga apa undang-undang apa kan cuma mau pakai. Nah, laporkan di polisi, laporkan melanggar. Karena umat Islam dalam hal ini melakukan harim alat sedunia, melanggar undang-undang Pak Bombong pasal 27 nomor nenek kita. Kan demikian. Begitu Bunda Rahma. Jadi justru ini kita akan gaungkan tahun depan kalau bisa jauh lebih meriah supaya anak muda kita itu kumpul. Iya, di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan, semua anak muda pada hari 25 Desember melakukan hal yang positif. Negara kita aman, betul? Betul. Negara aman. Jadi polisi nggak ribut, nggak banyak kerjaan. Siapa lagi mau dicurigai? Dari Jamaah Tabligh hadir, Arimatea hadir, dari Salaf hadir, semuanya hadir. MU Muhammadiyah hadir di sini. Nggak ada yang dicurigai bom. Islam itu tidak tahu. Ada kami tahu juga perayaannya tanggal itu. Kan kebanyakan tanggal 25 Desember terjadi apa istilahnya itu kalau orang dibandingkan penjajah kentut. Islam teroris. Meledak cuma kayak kentut pun teriak sampai sedunia. Dulu kita 3.350 tahun meledak setiap hari, nggak ada juga itu bilang teroris. Jadi saya kira begitu Bunda Rahma. Jangan kita lagi tanya lagi 2 kali tadi. Karena sudah tadi malam itu kita tanya juga di grup juga kita tanyakan. Kita tanyakan lagi 1 kali, dapat hadiah mangkok. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya sebagai pembina Apologet Islam Indonesia menyatakan bahwa tanggal 25 Desember tidak melanggar undang-undang apapun, undang-undang adat, undang kekeluargaan, kerukunan, kebangsaan, keduniaan, bahkan neraka pun tidak dilanggar. Ya. Kita punya hak untuk berekspresi, negara ini menjamin itu. Saya kira begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah tidak ada lagi? Masya Allah. Ini gara-gara bertanya Bunda Rahma ikut semua banyak bertanya. Ayo, silakan. Boleh dari Pak Febri dulu yang duluan lihat jarinya ke atas. Dulu saya di sini Pak, suara saya juga. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama sebelum saya bicara juga, saya seorang yang bilang sama Ustaz Jimmy juga, saya seorang misionaris. Jadi cerita, jadi kejadian itu kenapa saya awalnya tidak tahu kalau saya misionaris, karena memang kami didik. Saya didik itu tahun 90. Pada saat itu saya masih SD. Nanti kami ke lapangan itu pada saat kami SMP mau masuk ke SMA. Kami karena kenapa? Saya memang terlalu banyak komen sebenarnya waktu di gereja itu. Saya komennya begini, kenapa kami ini jemaat selalunya setiap hari Minggu yang disaksikan juga di YouTube, silakan teman-teman yang di gereja pun kalau mau bertanya silakan, itu menjadi pertimbangan saya Bu, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begini? Kami jemaat hanya duduk diam dan mendengarkan saja apa ujian pendeta. Kenapa bukan pada hari Minggu kami diajak untuk sharing, diskusi seperti itu supaya keimanan kami Kristen nyata, betul. Tapi apa yang terjadi karena saya terlalu banyak kritis, makanya saya dikasih masuk ke sekolah misionaris itu. Saya tidak tahu awalnya bahwa itu sekolah misionaris. Nanti pergerakan kami itu, saya itu pas dari 3 daerah yang saya dikasih. Jadi yang pertama itu di Malino dan Reapia, di situ ada sekitar hampir 80 orang. Dan saya salah satunya yang memutapkan. Alhamdulillah, waktu saya sudah bersahadat 2016, saya bersahadat 2 kali Bu. Saya sempat murtad juga Bu. Jadi teman-teman yang saya bilang murtad, hati-hati saja, pasti saya ada di situ. Karena saya pernah Bu, saya murtad, saya menikah tahun 2005. Murtad lagi 2007, bimbang 2010, nanti alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah itu 2016. Dan saya alhamdulillah hidayah saya ini kalau dibilang mistis. Kenapa? Itu nyata. Saya hidup, saya punya pikiran dan saya dicampur.
kebetulan itu sekian detik aja kejadiannya. Saya masuk dalam satu Ka'bah dan sama tahu bahwa ternyata Ka'bah itu. Jadi kembali lagi yang kami kembali lagi di tempat kami itu jadi Malino itu 1900 pada saat itu kan moneter. Jadinya kan moneter itu di seluruh Indonesia kan sudah mulai itu kita itu. Nah, misionaris masuk ke situ. Kami dari beberapa lembaga termasuk Katolik. Jadi memang Bu, jadi Ibu Bapak harus tahu bahwa hati-hati kejadian 2019, 98 dan 97 itu akan bisa terjadi kembali di tahun ini kan, di tahun depan saya tahu. Karena kemarin saya sudah pernah kunjungan lain ke Malino, itu mereka banyak. Dan bukan berarti kita harus diam saja ya, di Bang Suma. Mungkin Bang Suma dan teman-teman ada di udara, kami yang di darat ya, seperti itu. Kami bergerilya, mungkin Bang Suma ya begitu ya, seperti itu. Jadi kemarin itu saya antar, kami ada kegiatan Hari Matea memang, Hari Matea Pusat, dan Ustaz Jumsar itu hari tidak ikut ke Malino. Saya dampingi teman-teman dari Jakarta ke Malino, saya kasih tunjuk. Inilah dulu saya juga. Di situ ada 4 truk itu aparat semua yang pilih. Jadi hati-hati Bu, memang seperti itu. Bukan berarti saya bilang aparat salah, tidak. Kita harus hati-hati aja seperti itu. Semua. Jadi memang yang saya nyambung dari Bang Suma, kenapa kami hadirkan itu Hari Mualaf sedunia? Sebenarnya itu bukan sedunia, awalnya saya sama Ustaz Jumsar. Jadi itu kejadian pertama kali membuat gebrakan apa lagi yang Hari Matea melakukan. Saya sharing, Ustaz saya kebimbang saat ini. Saya sudah mualaf sekian tahun, tapi saya masih sepi karena itu terus yang saya lihat Ustaz Jumsar lagi. Jadi saya rindu. Jadi sebenarnya di hari tahun 2000 di tanggal 25 Desember itu kami adakan seperti ini, itu untuk mempersatukan teman-teman mualaf. Jangan gelisah, jangan bimbang tentang apa yang sudah kalian dapat. Inilah kami. Saya tidak bisa bertemu dengan Ustaz Jimmy, saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dari mana. Itu karena itulah sebenarnya kerisauan kami di bulan Desember. Itu sebenarnya kerisauan teman-teman mualaf. Makanya kenapa harus ada tanggal 25 supaya kami para mualaf bisa menghilangkan rasa-rasa yang dulunya kami dianu. Karena saya 36 tahun, saya Kristen 36 tahun seperti itu. Nah, itu aja Bu yang mungkin yang kan. Jadi kenapa sampai harus ada tanggal 25 Desember itu kami tidak ada masalah yang dibilang Bang Suma, undang-undang apa semua tidak ada. Kami tidak juga, justru kami menghargai dengan saudara-saudara kami yang di luar sana. Hanya ini kan kerinduan sebenarnya, kerinduan para mualaf. Di tanggal 25 kami silaturahim. Dan Islam mengajarkan harus selalu silaturahim. Dan alhamdulillahnya lagi setelah kami mencetuskan Hari Mualaf sedunia yang ketiga, saya dipertemukan sama orang tua saya. Masya Allah. Yang namanya kita mualaf pasti rindu, yang namanya kita mualaf pasti kita rindu sama orang tua. Saya dipertemukan dan itu dengan izin Allah, bukan izin manusia. Jangan kita meminta sama manusia, tapi minta sama Allah. Kegelisahannya kita sampai hari ini tunggu 5 tahun sudah mualaf berdiri. Desember ini berdiri, saya masih teguh dalam iman saya. Insya Allah anak-anak saya perkuat anak-anak saya, dan saya dakwah. Dan saya bilang memang sama Ustaz Jumsar, kalau ada di luar sana yang mau mengacaukan Islam, salah satunya seperti itu saya bilang. Mungkin banyak di luar sana yang pejuang-pejuang akidah, tapi pada saat kita dihadapkan langsung orang per orang, sampai apapun kami dihadapkan, kami tidak gentar. Karena saya ingat sekali Ustaz Bang Suma, jadi itu waktu 25 Desember yang ketiga kami adakan, itu Intel Bu. Intel kiri kanan saya, di belakang saya ada Babinsa, ada Bampol semua. Mereka tanya saya, ini kegiatan apa? Saya bilang, kami tidak ada kegiatan Pak, ini satu lahir kami. Kami seorang mualaf, Bapak seorang mualaf. Iya, kami rindu dengan keluarga kami. Tanya kan,
Keluarga kami yang buang, bukan kami yang dibuang, bukan kami yang membuang ke keluarga kami, tapi keluarga kami yang membuang. Jadi harus diingat teman-teman, bahwa di luar sana mualaf-mualaf rindu dengan keluarga, termasuk keluarga saya kemarin. Mereka mengatakan bahwa istri saya mengundurkan saya, istri saya seperti ini, dan saya kenapa di 2021 itu saya tersebutkan Ustaz. Insya Allah Ustaz, saya salah satunya di antara sekian mualaf yang ada di Indonesia ini, di Makassar tujuannya. Saya salah satunya yang akan membentengnya kita teman-teman ini. Alhamdulillah sampai saat ini 5 tahun hari mualaf ini, saya masih tetap berdiri teman-teman mualaf yang mungkin gelisah, galau, seperti itulah. Karena saya juga sama dengan teman-teman, gelisah, galau pada saat bulan Desember, galau Pak. Karena kami rindu dengan orang-orang tua kami yang sudah 36 tahun kami bersama-sama. Kami terbuang, tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman yang jauh lebih banyak. Mungkin ribuan puluh orang yang kami sudah disaksikan di YouTube. Makanya kenapa saya berkuat-kuat dari 2001 bersama Bang Suma, saya bilang saya akan hadir. Saya sudah istilahnya kalau kita lagi makan, kalau sudah itu beban yang kita anukan, sampai saya diteror sama keluarga saya diancam, tapi kami kuat, kami tidak gentar seperti itu. Kan kami punya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Izin bertanya boleh Bang? Waktu Abang menjadi seorang misionaris, berapa orang Muslim yang pernah Abang murtadkan? Alhamdulillah, jadi kami Stop. Kami di Malino itu ada sekitar 80 dan 80 orang. 80 orang, dan itu saksi sendiri itu Pak kepala lurahnya, kepala susunya, dan dia generasi ketiga. Jadi pergerakan kami pada 1998-97 memang sudah generasi ketiga. Nanti yang di Sopeng itu yang di Ustadz Irfan itu sudah generasi kelima yang kami lakukan di sana. Tapi di sana itu hanya sedikit yang Ustadz, karena sudah banyak kampung-kampung Kristen di Sopeng seperti itu. Ada juga yang kalau ibu bapak ibu ke Camba, ada di Kapang, ada 2 gereja di sana itu yang satu kepala apa sih? Kenapa? Kampung dikasih center dan kita gereja. Itu kurang ajarnya mereka. Kita sudah berislam, kenapa harus dikasih lagi pemutaran Quran? Nah sekarang Abang udah masuk Islam, udah menjadi seorang mualaf. Pernah nggak Abang memualafkan orang Kristen? Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah benar. Alhamdulillah saya sudah sadarkan teman sendiri, teman kerja. Ya. Jadi awalnya itu mereka hanya bilang karena nikah, dia mau menikah dengan teman saya sendiri juga. Dia bilang saya mau diislamkan. Saya bilang tunggu dulu bos. Saya pernah ada di posisi kalian. Saya tahu apa yang kalian maksudkan, mau untuk menikah dalam artian harus masuk dulu di Islam. Dan seperti itu Pak, banyak kan keluar sana begitu. Teman-teman mereka masuk Islam, nanti setelah ada anaknya dia tarik kembali kan seperti itu. Iya. Dia bersaksi bahwa betul. Kemarin saya ikut salah satu metode juga sebenarnya itu. Jadi itu hari saya bilang begini, saya izin sama Ustaz saya, Ustaz Safran sama Ustaz. Dan Ustaz disebutkan saya juga mau berdakwah. Nah, mumpung mereka hanya individu, saya memang dakwahnya individu. Saya kalau mungkin saya tidak bisa seperti Ustaz Jenny yang ada di depan, karena saya juga kalau di depan anu juga biasa panggung itu gemetar apa logi. Tapi kalau face to face atau hajat 3-4 silakan. Saya siap. Besarnya badannya. Saya siap. Baik, makasih ya Bang ya. Terima kasih Bang. Semangat Bang, takbir. Allahu Akbar. Istri berapa katanya? Ada lagi satu, ini Tambah masih ada 2 pertanyaan mungkin ya. Tadi kami lihat setelah itu Apa nggak bisa bilang? kita tutup sesi sharingnya. satu aja, tinggal satu aja.
Ya maju Pak, maju Pak. Baik, boleh. Singkat, padat, dan jelas. Jangan dilihat sendalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari awal pembicaraan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, nama lengkapnya sesuai KTP, mungkin panitia sudah catat. Nama saya adalah Daniel Sampai Rantai Tombol. Baik, kasih tato ini. Kasih tato. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kami menjadi mualaf, nama kami dirubah oleh guru kami menjadi Abdul Rahman. Ya benar, ini suatu perjalanan hidup yang mungkin sangat panjang ya. Bukan berarti kami di sini berdiri sebagai ingin membanggakan diri atau menyombongkan diri, tapi mungkin ada dengan hadirnya kami di sini, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini dan kita para mualaf semakin dikuatkan. Ya, mungkin awal-awal kami menjadi mualaf itu, kami menjadi mualaf di Jakarta waktu itu. Alhamdulillah kami sempat tugas di sana. Alhamdulillah tahun 2004. Ya, tapi sebelumnya kami, alhamdulillah kami berdomisili di daerah Kare sana, daerah Kare. Mungkin tidak asing lagi ya. Ada gereja Katolik besar di situ. Tapi saya juga di Karenya. Saya di gereja Torajanya. Alhamdulillah kami waktu itu sebagai ketua pemuda gereja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, setelah itu pertanyaan saya, Ustaz, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu salah satu di sini bersama Bunda kita ini, bersama para asatid, bersama kaum muslimin. Karena tugas ini bukan tugas kami, bukan saya sendiri, bukan Ustaz sendiri, bukan Bang Zuma sendiri, bukan. Atau bukan cuma apologet Islam, bukan cuma kalimat ya, tetapi tugas ini adalah tugas seluruh kaum muslimin yang dimana telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka tugas kita di sini, tema kita, saya nggak ada tadi. Temanya kita luar biasa hari ini, masya Allah. Kenapa mualaf cerdas? Agar kita tercerdaskan mengikuti jalan yang lurus. Kemudian kita mendiri, mengangkat para mualaf yang baru-baru mengislamkan diri, itu kita bantu. Ya, jadi saya sepakat. Nah, hari ini saya lakukan di NTT. Hari ini saya lakukan di NTT. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah menyelesaikan pembangunan rumah Quran satu. Yang kemudian kedepannya kami akan membangun kantor kami dan akan membangun pondok pesantren. Karena alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah di 17, saya sendiri sudah 17 yang saya syahadatkan di NTT, dan kurang lebih sudah 24 orang yang kami utus di pondok pesantren dengan tujuan mereka kami utus untuk menuntut ilmu, kemudian akan kami kembalikan ke wilayahnya masing-masing. Dan insya Allah kami akan membuat juga bukan pos, tetapi cabang-cabang perwakilan yang dimana kami akan tempatkan di situ para mualaf binaan kami yang telah kami sekolahkan. Nah, mereka ini akan mengkanter serangan-serangan misionaris dan mengkanter segala bentuk upaya pemurtadan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta. Ini yang kami lakukan. Mudah-mudahan ke depan kami bisa berkolaborasi dengan API
kami bisa berkolaborasi dengan Arimatea. Ini bukan tugas kami ya, bukan tugas kami sendiri, bukan kami sendiri, tapi ini tugas kita bersama. Doakan kami semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Dan yang paling utama doakan kami agar istiqomah di atas jalan yang mulia ini. Tentunya lihat jalan dakwah. Jadi ini salah satu yang ingin saya sampaikan. Karena saya jujur Bu, saya tinggal di daerah mayoritas Kristen, 95% Kristen. Daerah NTT yang saya tinggali. Dan sengaja saya ambil di sana agar saudara-saudara kita di sana mau menerima Islam. Ya, saya datang di sana bukan mau cari orang yang ingin masuk Islam. Saya cari orang yang mau menerima Islam. Ya, bukan masuk Islam, menerima Islam. Kalau cuma masuk Islam, banyak orang masuk Islam tapi tidak mau menerima Islam. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika dia mendengarkan aturan-aturan dan syariat dalam Islam, KTP-nya saja yang diubah. Yang penting dapat uang selesai. Karena kami banyak mendapat kasus mualaf jadi-jadian. Iya, karena tahu kalau di Islam itu kalau berinfak sedekah kepada para mualaf, masya Allah, nah dimanfaatkan. Dan kami hanya dapat itu. Dan saya paling mudah mendeteksi orang-orang seperti itu pekerjaan saya. Walaupun saya baru 10 tahun masuk Islam, tapi saya paling mudah mendeteksi ketika orang itu masuk Islam yang pura-pura. Saya ajak diskusi dulu, kita diskusi dulu. Kemudian kami kontrol keislaman. Kami lihat bagaimana sholatnya, kami lihat bagaimana dia tawabul ilmi, apakah dia mendatangi kajian-kajian ilmu atau tidak. Setelah itu, karena saya sampaikan sama mereka, kami membantu Anda bukan di perkara dunia, tetapi perkara akhirat. Nanti insya Allah duniamu akan ikut. Mustahil ketika kau menanam padi ketika kau menanam rumput tumbuh padi, mustahil. Tetapi ketika engkau menanam rumput, pasti menanam padi pasti rumput akan ikut. Maka tanamkan akhirat dalam dirimu, insya Allah dunia akan mengikuti dari belakang. Mungkin ini bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon supportnya, barakallahu fikum. Sedikit ya, sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan pertanyaan Bapak yang tadi, apa upaya apologet ini. Saya menginginkan kemudian penggiat dakwah itu cinta dengan dunia apologet. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada sahabat kita dari Luwu Utara, dari Masamba, Masya Allah. Kalau nggak salah beliau dari Tablik. Saya juga berasal dari sebuah desa di mana desa saya itu dijamah oleh sahabat-sahabat Tablik. Masya Allah. Ini salah satu contoh. Kalau jamaah Tablik sudah cinta dengan dunia apologet, mereka menguasai dasar-dasar tauhid berdasarkan Bible, maka kejadian yang kemarin yang terjadi di Sudiang, ketika seorang pemuda muslim didatangi seorang tablik lalu mengaku saya non muslim, itu bisa dipakai, Ustaz. Anda seorang muslim, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 27, terang di sana dikatakan, bahkan di Yohanes 10 nomor 27 juga dijelaskan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, dan mereka melakukan apa yang aku lakukan. Mereka mengikuti aku. Lalu masukkan poin, Yesus itu sholat. Tablik bisa. Yesus sholat bang. Bacakan Matius 26 nomor 39. Bagaimana Yesus sholat tahajud, bagaimana Yesus sujud semalam-malaman memohon kepada Allah. Bahkan sampai Yesus itu disebut sebagai anak yang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Bingung dia nanti. Yesus soleh, kamu kafir. Gak nyambung. Kamu mengaku sebagai pengikut, tapi Yesusnya kamu gak ikuti. Aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Barang siapa yang percaya kepada aku, Yohanes 14 nomor 12, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus syahadat, Yohanes 17 nomor 3. Maka sangat indah sekali ketika teman-teman tablik ikut berapologet, apalagi di daerah kita. Nah,
di daerah Luwu. Di sana kan majemuk, banyak orang-orang yang dari gunung turun gunung, beranak cucu di sana, ya, melakukan kemudian aksi-aksi ya seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dan misionaris. Nah, saatnya teman-teman tabligh ini menerima materi apologet untuk sebagai bahan dakwah. Kan ada dalam Al-Quran itu, serulah manusia ke dalam jalan Tuhan dengan cara yang hikmah. Hikmah itu ilmu. Berarti kalau kita disuruh berilmu, ya kita harus pelajari Bible. Karena musuh terberat mereka adalah Bible-nya sendiri, kitabnya sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau tabligh sudah bergabung, sahabat-sahabat penggiat dakwah sudah bergabung, maka kami hanya mendorong dari belakang mereka yang akan melakukan pembinaan kepada para mu'allaf. Kalau sekarang ini, ya saya masih kewalahan. Ustadz kita di API cuma berapa orang? Ya kan ya? Saya bukan ustadz, saya penginjil. Bang Handi juga bukan ustadz. Mereka bagian interogasi. Di mana Yesus dengan Maria? Iya. Bunda Rahman juga bukan ustazah. Beliau hanya pemicu keributan di kota. Dia yang membuat kemudian kisruh sekaligus sebagai penyapu ranjau. Iya, Ustadz kita hanya berapa? Ustadz Wafi, siapa lagi? Ustadz Tahta. Lalu yang mau melakukan pembinaan siapa? Maka kita butuhkan saatnya ormas-ormas Islam bergabung di apologet ini. Arematea alhamdulillah sudah bergabung. Teman-teman Gapai Sumut sudah bergabung. FM At-Tauhid, binaan Kodondil, kita juga sudah bersinergi. Alhamdulillah. Nah, kita butuhkan ormas-ormas besar Islam ikut juga bergabung di API supaya pembinaan daripada materi-materi apologet ini kita adakan. Misalnya jamaah tabligh membuat sebuah kegiatan, diundanglah kita untuk melakukan materi-materi apologet pembekalan gitu, pembekalan dasar. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang ini supaya mereka tahu bahwa Yesus itu Muslim. Tuh. Ya, jadi kalau ini terjadi, ya maka pembinaan terhadap mu'allaf ini bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Sangat-sangat bisa. Ya, makanya program kami ke depan mau dirikan sekolah apologet, itu juga salah satu target kita bagaimana menghasilkan kaderisasi untuk melakukan kemudian pembinaan terhadap mu'allaf. Sekira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi edukasi yang positif, yang pada intinya kehadiran kita ini insya Allah mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, silakan. Ya, kembali itu. Baik, terima kasih untuk Bang Juma, Ustadz Ali dan Ustadz Joni. Mungkin kami sudah tutup untuk sesi tanya jawab dan serinya ya. Izin Ustadz Ali boleh kita doa ya, doa penutup untuk kegiatan acara, mohon maaf, acara tanggal 25 Desember 2024 Hari Mu'allaf Sedunia. Mohon doanya, kita doa bersama ya. Seperti itu. Baik, untuk itu kami persilakan Ustaz. Baik, kalau begitu kita sejenak menutup acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa qiyamahu wa rasulun majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Amin. Saudara-saudari kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati saudara-saudari kami ya Allah yang masih sampai detik ini belum menerima hidayah ya Allah. Mereka yang masih keras untuk menerima Islam ya Allah. Mereka yang masih membenci terhadap Islam ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Terutama mungkin di antara kami ada saudara kami, mungkin adik kami, atau kakak kami, atau ibu bapak kami yang masih hidup namun masih belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah sehingga mereka mampu mendapatkan nama ya Allah. Dan kami rindu berkumpul nanti di jannah bersama dengan keluarga tercinta kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil fasiqin wansurna 'alal qawmil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibarat surah Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.